Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Namun sebelumnya kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang senantiasa kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di minggu yang telah Tuhan kuduskan ini, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dan penolong dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Hosea pasalnya yang pertama, ayat kedua sampai ayatnya yang ke-10. Hosea pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizril kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizril, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizril." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat-alat perang, atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, 'Kamu ini bukanlah umatku,' akan dikatakan kepada mereka, 'Anak-anak Allah yang hidup.'" Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang mengasihi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang dimiliki oleh Tuhan Allah kepada kita umat manusia yang diciptakannya. Kita semua bebas dari belenggu dosa dikarenakan karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga kita yang percaya mendapatkan pengampunan dosa. Pengorbanan Kristus Yesus anak Allah yang tunggal, bukti kasih Allah kepada kita umat manusia, sehingga kita tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi Tuhan telah
memberikan kita pengampunan bagi kita yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita dapat melihat kembali gambaran kasih Allah melalui firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada minggu ini. Bagaimana Allah mengasihi umat Israel ketika umat Israel melakukan pelanggaran ataupun kesalahan. Allah tetap menaruh kasih atas mereka. Kalau kita baca dengan seksama tadi, bagaimana Allah berfirman kepada Nabi Hosea agar Hosea mengawini perempuan sundal dan memperanakkan anak dari perempuan sundal tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa Allah memerintahkan Nabi Hosea untuk mengambil perempuan sundal dan memperanakkan anak dari perempuan itu? Karena demikianlah gambaran umat Israel pada saat itu. Hubungan Allah dengan umat Israel seperti hubungan suami dan istri. Tetapi hubungan itu mengalami ketidakbaikan. Umat Israel tidak setia kepada Tuhan Allah. Umat Israel membelakangi Tuhan dengan menyembah dewa-dewa. Dengan demikian mereka telah melakukan perzinahan rohani ataupun persundalan kepada Tuhan Allah. Karena mereka tidak menaruh kesetiaan kepada Tuhan Allah. Demikian jugalah gambaran istri yang diambil Nabi Hosea, yaitu Gomer. Gomer diambil oleh Hosea, dan ketika mereka sudah menikah, lahirlah anak pertama Gomer, yaitu Yizril. Lahirlah baginya Yizril. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yizril lahir, berikutnya lahirlah anak kedua, anak perempuan. Maka dikatakan Tuhan Allah berfirmanlah Allah kepada Hosea untuk memberikan nama Lo Ruhama. Dan berikutnya anak yang ketiga, lahir seorang anak laki-laki. Tuhan berfirman kepada Hosea, beri nama Lo Ami. Bapak Ibu saudara-saudara, anak kedua dan ketiga yang dilahirkan oleh Gomer adalah hasil dari persundalannya dengan laki-laki lain. Hasil perzinahannya dengan laki-laki lain. Gomer tidak menaruh kesetiaan kepada Hosea. Itulah gambaran umat Allah kepada Allah pada saat itu. Walaupun mereka menyembah Tuhan Allah, tetapi mereka juga percaya dan menyembah dewa-dewa lain. Sehingga mereka tidak lagi menaruh kesetiaan kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, gambaran rumah tangga Hosea dan Gomer, itulah gambaran bagaimana umat Israel telah membelakangi Tuhan Allah. Tetapi Tuhan Allah memberikan hukuman kepada mereka. Bahkan Tuhan mengatakan kepada mereka, kalau Tuhan tidak lagi menjadi Allah mereka, Tuhan tidak menaruh kasih, Tuhan tidak mengampuni mereka. Konsekuensi dari dosa, yaitu hukuman, tetap berjalan. Mereka mendapatkan hukuman oleh karena akibat yang mereka lakukan, oleh karena hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun Allah menghukum mereka, kalau kita baca ayat 10, bagaimana umat Israel kembali dipulihkan. Allah berfirman, kalau jumlah umat Israel seperti pasir di padang laut.
Artinya jumlahnya tidak terbilang. Yang dulunya mereka dikatakan tidak anak-anak Allah, sekarang mereka dikatakan anak-anak Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita lihat dan baca ayat 10, bagaimana Tuhan Allah menaruh kasih kepada mereka, sehingga Tuhan berkata dan berfirman, jumlah umat Israel akan banyak seperti pasir di laut. Mereka tidak lagi dikatakan tidak umat Allah, tetapi mereka akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Awalnya Allah marah kepada mereka dengan mengatakan tidak mengampuni mereka dan aku bukan Allah mereka. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Allah memberikan kesempatan mereka untuk mengalami pertobatan dan perubahan. Sehingga Allah memulihkan keadaan mereka dan mengatakan kepada mereka kalau umat Israel akan menjadi anak-anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat selanjutnya, yang tadi dikatakan Ruhama menjadi Ruhama. Yang pertama Lo-Ami menjadi Ami. Terjadi perubahan nama. Yang tadinya Allah tidak mengampuni mereka menjadi Allah mengampuni mereka. Yang tadinya Allah tidak ingin dikatakan Allah mereka menjadi Allah mereka pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan, apa yang boleh kita lakukan dan kerjakan? Yang pertama, kita harus bersyukur. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara? Apa yang kita terima, apa yang kita peroleh sampai pada saat ini bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Ketika kita sudah bersyukur Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau kita lakukan berikutnya? Kita harus menjadi umat Allah yang setia untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita harus menyembah Dia yang telah menaruh kasih kepada kita. Bukan karena kebaikan kita, kebolehan kita, tetapi karena kasih Allah itulah yang begitu besar. Itulah yang telah menyelamatkan kita. Sehingga kita harus menyembah Tuhan dengan segenap hati. Jangan kita menyembah kekuatan-kekuatan dunia, karena itu akan menyakiti hati Tuhan. Dengan melakukan itu, kita telah melakukan perzinahan rohani, telah melakukan persundalan kepada Allah. Kita harus setia kepada Allah yang menciptakan, yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan menantikan kita untuk mengalami pertobatan dan perubahan. Tuhan menantikan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memberikan respon yang positif akan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengalami perubahan? Tuhan itu mengasihi kita. Tiada kasih yang lebih besar dari kasih Allah. Ketika kita mengaku dan datang kepada Dia dan meminta ampun, Tuhan akan mengampuni kita. Karena kasih Allah yang begitu besar. Seperti tema kita pada minggu ini, Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Kita sudah dikasihi dan kita sudah diselamatkan dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, tetaplah setia kepada Tuhan, sembahlah Tuhan, jangan pernah menyakiti hati Tuhan dengan menyembah hal-hal dunia, kekuatan-kekuatan dunia, bahkan lebih menaruh kepercayaan kepada kekuatan dunia. Kekuatan Tuhan lebih besar daripada kekuatan dunia. Oleh karena itu, tetaplah setia menyembah Tuhan yang telah menaruh kasih dan menyelamatkan kita. Amin.
Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami telah menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami perdengarkan dan dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengingat kasih Tuhan, kami mengingat keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kami melalui Kristus Yesus. Roh-Mu yang menolong dan mampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat minggu ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan boleh memelihara kehidupan kami. Kami mau belajar dan terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan boleh senantiasa kami mengerti, kami imani, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada minggu ini, hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas. Saudara-saudara, berbicara tentang hikmat tidak bisa kita dapatkan dari dunia pendidikan. Tidak ada mata pelajaran, tidak ada mata kuliah yang bisa mengajarkan tentang hikmat. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Hikmat itu bukan dari manusia, tetapi hikmat itu datangnya dari Tuhan Allah. Hikmat tidak dapat kita peroleh dari manusia. Apapun titelnya, apapun profesinya, tidak dapat memberikan hikmat yang dari Allah itu kepada kita. Tetapi hikmat itu sesungguhnya murni berasal dari Tuhan Allah. Hanya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mau memperoleh hikmat, maka kemanapun kita sekolah, tidak kita akan temui. Ketika kita mau memperoleh hikmat, kita harus datang kepada si pemberi hikmat, yaitu Tuhan Allah melalui doa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang cerdas, banyak orang intelektual, tetapi mereka belum tentu memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui surat Yakobus ini ada dua macam hikmat yang dikatakannya. Pertama, hikmat dari dunia, dan hikmat dari Allah yang dari atas. Hikmat dunia adalah orang-orang yang menaruh iri hati
adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri, adalah orang-orang yang berdusta melawan kebenaran, adalah orang-orang yang suka menghadirkan kekacauan dan menimbulkan banyaknya kejahatan-kejahatan. Itulah hikmat dunia. Ketika ada iri hati, maka di dalamnya bukanlah ada hikmat dari Tuhan. Ketika mementingkan diri sendiri, maka bukanlah hikmat dari Tuhan, tetapi hikmat dunia yang dimilikinya. Dampak ataupun akibat dari hikmat dunia ini, Bapak Ibu Saudara, adalah kekacauan. Kalau sudah ada iri hati, mementingkan diri sendiri, berdusta melawan kebenaran, maka yang terjadi adalah kekacauan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, hikmat yang dari atas atau hikmat yang dari Allah adalah murni, adalah peramah, penurut, bahkan pembawa damai. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika semua hikmat Allah ini, hikmat yang dari atas ini kita kerjakan dan lakukan, apa dampak atau akibatnya? Maka kedamaianlah yang akan terjadi, bukan kekacauan. Sekarang kita mau introspeksi diri. Apakah kita berada di posisi hikmat dunia atau hikmat yang dari atas, hikmat dari Allah? Ketika kehadiran kita membawa kekacauan, maka sesungguhnya yang ada dalam diri kita adalah hikmat dunia. Tapi sebaliknya, ketika kita berada dan membawa kedamaian, berarti hikmat yang dari ataslah, yaitu dari Allah, ada dalam hidup kita. Kita bisa melihat diri kita sendiri dulu Bapak Ibu Saudara-saudara. Hikmat yang bagaimana ada dalam diriku. Setelah itu kita bisa melihat orang-orang yang di sekitar kita. Kalau ada iri hati di dalamnya, kita masih iri kepada orang yang berhasil, kita masih iri karena orang lebih baik, orang lebih sukses, berarti masih hikmat dunia. Kalau kita mementingkan diri sendiri, memiliki sikap ego, berarti hikmat dunia masih ada dalam diri kita. Tetapi kalau kita menjadi orang yang penurut, menjadi orang yang pembawa damai, berarti kita adalah orang-orang yang memiliki hikmat dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika surat Yakobus ini kita dengar, mungkin kita akan kembali bergumul dan merenung. Aku mau hikmat dari Tuhan agar hidupku mendatangkan kedamaian, bukan mendatangkan kekacauan. Bagaimana hikmat ini bisa kita peroleh? Pastinya hanya melalui doa. Ketika anak-anak belajar, ketika anak-anak sekolah, sering mereka berkata, Tuhan berikan aku kepintaran. Sesungguhnya bukanlah kepintaran yang utama, tetapi hikmat Tuhan yang terutama. Karena hikmat Tuhan melebihi daripada kecerdasan dan kepintaran. Ketika seorang anak dan siapapun, bahkan kita yang sudah dewasa, memiliki hikmat yang dari Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang mendatangkan kedamaian. Orang yang berhikmat pasti dapat menjadi berkat. Orang yang berhikmat pasti tahu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Tanpa hikmat dari Tuhan Bapak Ibu, kita akan dapat diombang-ambingkan oleh arus zaman ini. Kita tidak dapat menguasai dunia. Kita tidak dapat menjaga dan mengawasi diri kita sendiri tanpa hikmat dari Tuhan. Tetapi ketika ada hikmat dari Tuhan yang kita minta dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan,
Maka Tuhan dengan anugerahnya memberikan itu kepada kita, agar kita dapat menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Dengan hikmat kita dapat menguasai diri. Dengan hikmat kita dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari terus katakan kepada Tuhan, berikan hikmat kepada anak-anakku. Berikan hikmat kepadaku sebagai orang tua. Berikan hikmat kepadaku sebagai pekerja dan pelayan, agar kami melakukan segala semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Alkitab, raja yang terkenal hikmatnya adalah Raja Salomo. Dia terkenal dengan hikmatnya. Dia bukan meminta kekayaan, dia bukan meminta harta yang berlimpah, tetapi hanya hikmat yang dimintanya. Ketika hikmat itu dimintanya, Tuhan berikan itu, dan Tuhan tambahkan yang lainnya. Harta, umur panjang, semua Tuhan berikan. Dan hikmat itu dibuktikan oleh Raja Salomo ketika dia diperhadapkan dengan perkara dua perempuan yang memiliki anak, dan anaknya ada yang mati. Ketika mereka berebut, ini anakku, Salomo katakan, ambil pedang. Maka ibu yang memiliki anak yang masih hidup ini mengatakan, biarlah anak itu diberikan kepadanya. Tetapi apa kata Salomo? Tidak, anak ini adalah anak dari ibu ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu adalah hikmat. Hikmat yang lahir dari Allah, hikmat yang datangnya dari atas, bukan karena kecerdasan dan kepintaran intelektual yang kita peroleh dari dunia pendidikan. Hikmat itu segalanya. Ketika hikmat sudah ada dalam diri kita, Bapak Ibu, maka kita bisa menjadi pribadi yang tetap berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan anugerahkan hikmat yang dari Allah kepada setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, agar kami hidup melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak kami sendiri. Agar kami bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur oleh karena anugerah dan rahmat-Nya, kita boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, terlebih mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, yang memberkati dan memelihara kehidupan kami. Kami puji dan muliakan nama Tuhan. Kami bersyukur setiap waktu Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan waktu ini mau kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Biarlah berkati hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-19. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-19. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang melawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat
bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu berikan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hendaklah kamu berakar dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kalau kita bertanya kepada orang-orang percaya yang kita sebut dengan orang-orang Kristen, maka mereka akan mengatakan, aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Aku percaya Yesus itu telah menyelamatkanku dari dosa-dosaku. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kepercayaan itu terkadang tidak sesuai dengan pengakuan yang disampaikan oleh orang-orang percaya dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak contoh yang boleh kita lihat dan saksikan. Kita mengaku sebagai orang percaya, tetapi orang percaya yang tetap melakukan tradisi-tradisi yang tidak benar, tradisi-tradisi yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu contoh, kita percaya tradisi jarah ke kubur orang-orang yang kita kasihi, ke kubur orang-orang yang telah terlebih dahulu mendahulu kita. Itu adalah tradisi yang baik. Kita boleh datang mengingat segala kebaikannya, segala nasihat yang pernah dilakukan, yang diucapkannya, bahkan pengorbanan-pengorbanan yang pernah dikerjakannya untuk kita. Sebatas itu baik. Tetapi ada orang percaya, Bapak Ibu saudara-saudara, pergi jarak ke kubur orang-orang yang terlebih dahulu, yang telah mengasihi kita, yang telah meninggal terlebih dahulu, berdoa di kubur dengan mengatakan, kiranya rohmu yang memberkati semua kami anak-anakmu. Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang salah. Tidak bisa roh orang mati memberkati yang hidup. Orang yang hidup yang memberkati adalah Tuhan. Itu yang salah. Kalau sebatas jarak untuk mengenang itu baik, tetapi jarak ketika kita berdoa agar roh orang mati ini memberkati dan menyertai kita, itulah yang salah. Itu tradisi salah. Tetapi masih banyak orang-orang percaya melakukan itu. Tidak sesuai iman yang diucapkannya dengan praktek kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Kolose. Rasul Paulus tahu jemaat Kolose itu sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tetapi Rasul Paulus ingatkan mereka agar mereka dapat
berakar di dalam Dia dan bertumbuh di dalam Dia. Berakar, bertumbuh, dan dibangun di atas Dia. Sesungguhnya ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Kolosi. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Walaupun mereka sudah menerima, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka harus tetap waspada kepada ajaran-ajaran, bahkan tradisi-tradisi, bahkan kebudayaan-kebudayaan yang bisa mengombang-ambingkan iman percaya mereka. Kalau mereka tidak pegang teguh iman mereka, maka mereka akan gampang diombang-ambingkan. Banyak ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan iman percaya kita. Apalagi di zaman-zaman sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita tidak berpegang teguh pada kepercayaan kita, maka kita bisa diombang-ambingkan iman percaya kita. Akan banyak doktrin-doktrin, dogma-dogma yang baru. Sesungguhnya kalau kita tidak berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, maka kita bisa digoncangkan iman percaya kita. Bagaimana Rasul Paulus ingatkan agar kita berakar dalam Dia? Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ketika kita tidak setia mendengarkan firman Tuhan, memuji dan bersekutu kepada Dia, dan tidak memiliki jam-jam doa kepada Tuhan, maka kita tidak dapat berakar dalam Dia. Orang yang berakar, bertumbuh, dan berbuah, ini adalah orang-orang yang tidak bisa diombang-ambingkan iman percayanya. Karena dia berpegang teguh pada imannya dan dibangun di atas Dia. Segala sesuatu yang kita pikirkan berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Segala sesuatu yang kita rencanakan dan lakukan harus berdasarkan kehendak Tuhan. Harus didasarkan oleh karena iman kita kepada Tuhan, bukan karena keinginan kita semata. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sudah berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan dibangun di atas Dia, maka apapun yang kita dengarkan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu bisa saja tidak kita imani. Boleh kita dengar, tetapi apa yang kita dengar sesungguhnya bukanlah menjadi iman percaya kita. Yang menjadi iman kita adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sekitar kita mungkin banyak hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Datanglah kepada hamba-hamba Tuhan. Ketika kita mendengarkan ajaran baru, doktrin baru, datang kepada hamba Tuhan. Mencoba memberikan atau mendengarkan pemahaman-pemahaman baru tentang apa yang kita dengarkan. Jangan kita mendengarkan ajaran baru dan kita telan bulat-bulat, dan itu pula yang menjadi kita imani. Jangan. Iman kita harus jelas. Aku diselamatkan karena Yesus. Yesus mati di kayu salib karena dosaku. Yesus mati, Yesus bangkit oleh karena kuasa Allah ada di dalamnya. Kita harus percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga kita boleh menikmati setiap anugerah Tuhan. Kita harus berakar, harus bertumbuh, berbuah, dan segala yang kita lakukan harus berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mengatakan aku Kristen, aku percaya sama Yesus, tetapi kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Seperti yang kami katakan awal tadi, kalau kita memang percaya sepenuhnya akan kuasa Tuhan, kita tidak akan berdoa kepada roh orang mati untuk memberkati dan menyertai kita. Tetapi kepada Tuhanlah yang menciptakan dan menyelamatkan kita. Kepadanya lah kita berdoa agar kita diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Bapa dalam Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, Roh-Mu yang menolong kami, agar hidup kami tetap percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan yang telah memelihara dan memberkati kehidupan kami. Kami puji, muliakan, dan agungkan nama Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Pengkhotbah pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang-orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita, menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang diperoleh, apa yang didapatkan oleh manusia selama hidupnya di dunia ini, baik itu harta, kemewahan, jabatan, pangkat, semua itu akan ditinggalkannya ketika dia menghadap Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara, padahal demi memperoleh harta itu, demi memperoleh jabatan itu, demi memperoleh karir itu, manusia pasti mengorbankan banyak hal. Waktu, tenaga, keluarga, rumah tangga. Bahkan sering kita tanya, kalau hamba Tuhan bertanya kepada jemaatnya, kenapa Amang Inang tidak gereja? Kami sibuk bekerja. Oleh karena pekerjaan itu, dia tidak memberikan waktu untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang dia korbankan untuk mencapai apa yang dia dapatkan tadi. Tetapi semuanya itu akan ditinggalkannya ketika dia menghadap Bapa di surga. Itu juga yang nanti akan kita alami Bapak Ibu Saudara-saudara. Semua kita korbankan demi apa yang mau kita capai. Tetapi semuanya itu tidak akan berarti, tidak akan ada gunanya ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Apalagi ketika kita sebagai orang tua, jangan-jangan ketika kita sudah menghadap Tuhan dan kita sudah diantar ke tempat istirahat kita, anak-anak kita ribut karena harta yang kita tinggalkan. Bahkan tak banyak Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak ribut sampai ke pengadilan untuk memperebutkan harta gonogini. Bukan meneruskan iman percaya orang tuanya, tetapi memperebutkan harta dunia tadi. Semuanya itu akan menjadi kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Firman Tuhan yang kita baca tadi adalah perkataan Raja Salomo. Raja Salomo yang terkenal dengan hartanya, dia adalah raja yang kaya raya. Raja Salomo yang terkenal dengan hikmatnya. Tetapi Raja Salomo mengatakan semuanya itu akan sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengetahuan, kecerdasan, harta, jabatan, kemewahan, itu akan semua menjadi sia-sia ketika kita tidak bisa menikmati hidup. Ketika kita tidak bisa mensyukuri atas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan persoalan besarnya yang diberikan Tuhan kita baru mensyukuri. Sekecil apapun yang diberikan Tuhan dan dianugerahkan Tuhan kepada kita, kita harus bersyukur. Disitulah kita dapat, apakah kita dapat menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita terus mengeluh dan terus mengeluh, maka kita tidak hidup menikmati berkat Tuhan bersama dengan Dia. Melalui firman Tuhan pada saat ini kita kembali merenungkan. Semua itu memang berarti. Harta, karir, jabatan, pangkat, itu semua berarti. Tetapi kita bisa merenungkan. Semuanya itu akan sia-sia kalau kita tidak menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Mensyukuri setiap anugerah Tuhan. Terlebih anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Berikan waktumu. Berikan waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Berikan waktu kita untuk anak, istri, dan suami kita. Jangan waktu kita yang 24 jam satu hari kita gunakan dengan tidak baik. Lebih banyak waktu yang kita miliki untuk memperoleh harta. Kita pagi berangkat kerja, anak masih tidur. Kita pulang malam dari kerja, anak sudah tidur. Kapan waktu kita bersama dengan keluarga? Orang ke gereja hari Minggu, orang melakukan evangelisasi, kelompok sel atau pertamiangan, kita sibuk bekerja. Kita tidak memberikan waktu untuk bersekutu dengan sesama orang percaya, terlebih untuk memuliakan Tuhan. Itu tidak pribadi orang percaya menikmati hidup. Tetapi orang yang terus ingin mencapai apa yang dia inginkan. Sehingga itulah orang-orang yang tidak dapat mensyukuri anugerah Tuhan. Orang yang mensyukuri anugerah Tuhan akan menikmati hidup sekecil apapun berkat Tuhan. Sesulit apapun pergumulan hidup, dia tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan lewat doa, firman Tuhan, dan persekutuannya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, semua yang kita peroleh pada saat ini akan kita tinggalkan. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, jangan apa yang kita miliki di dunia ini menjadi kekacauan, pertikaian bagi semua anak-anak yang kita tinggalkan. Berikanlah harta surgawi kepada mereka, yaitu iman percaya. Wariskanlah iman percaya kepada mereka. Bukan mewariskan harta dunia yang membuat mereka akan menjadi pribadi yang tamak, yang tidak menaruh kasih kepada saudara-saudaranya. Tetapi ketika kita berikan iman percaya, wariskan iman percaya kepada mereka, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Semua yang kita peroleh ini adalah oleh karena kasih, anugerah, dan berkat Tuhan. Itu yang kita sampaikan dan ajarkan. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita menghadap Bapa di sorga, maka semua anak-anak kita akan mengingat pesan yang boleh kita sampaikan kepada mereka. Dan mereka tidak menjadi pribadi yang tamak akan harta. Yang mereka tetap mengasihi saudara-saudara mereka. Apapun yang kita berikan kepada mereka, mereka tetap mensyukurinya. Seperti kita mensyukuri yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu mengajari kami ya Tuhan untuk dapat menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Ajari kami untuk mensyukuri setiap berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.